Tompo wingi kuwi wis ta waca apa kareping atimu Trenyo ati iki maca tulisanmu ra krasa netes elo ning pipiku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh marga kahananku wong bagus antanono dekaku ramai sapa sing ora kangen atau bojo pengen turu angel marang ramai sapa sing ora trenyo Raka padha sawetara pengen warung percaya aku kuwana atimu wong bagus entenono dekaku umpama tanganku dadi suwiwi iki uga aku mesti enggal bali ning kepiye maneh marga kahananku wong bagus antanono dekaku ramai sapa sing ora kangen atau bojo pengen turu angel marang ramai sapa sing ora trenyo Raka padha sawetara pengen warung percaya aku kuwana atimu wong bagus entenono dekaku wong bagus entenono Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kami dari Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia Wilayah Karanganyar mengucapkan selamat Hari Jadi Karanganyar yang ke-105 dengan tema Maju dan Mandiri. Maju dan Mandiri. Harapan kami dari peternakan domba wilayah Karanganyar bisa menyambut sesuai tema. Kami akan menghadirkan ternak unggulan yang ada di wilayah Karanganyar. Salah satunya di sini kami akan menampilkan ada namanya Dorper, kambing unggulan dari Australia. Insya Allah kami bersama teman-teman dari peternak, ada Pak Tono dari komunitas ternak juga. Kita bersama-sama membangun peternakan yang ada di wilayah Karanganyar ini lebih produktif, lebih baik lagi. Karena apa?
harapan kami ke depan Karanganyar ini adalah sumbernya domba kambing di wilayah Jawa Tengah maupun Indonesia. Sumbernya susu yang ada di wilayah Karanganyar, khususnya di Karanganyar ini susu dapat lebih secara luas dikenal oleh masyarakat khususnya Karanganyar maupun secara umum di Jawa Tengah. Monggo sedulur-sedulur semuanya, anak-anak muda jangan ragu lagi untuk beternak. Karena apa? Peternakan ini adalah pekerjaan yang mulia. Dicontohkan oleh Rasulullah bahwa kerjaan yang mulia ini bukan polisi, bukan dokter, bukan bupati, bukan gubernur, tapi seorang pengembala domba dan kambing. Monggo, insya Allah dari peternakan itu ada keberkahan tersendiri. Mungkin Pak Tono bisa menambahi, monggo. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan selamat dari Jadi Karanganyar yang 105, Karanganyar Maju dan Mandiri beserta peternak, himpunan peternak kambing dan domba Indonesia Maju dan Mandiri. Bagi peternak khususnya wilayah Karanganyar dan sekitarnya, monggo kalau mau konsultasi bersama kami dari HPDKI membuka lebar-lebar untuk pemuda-pemudi khususnya warga Karanganyar untuk beternak. Kami secara gratis akan memberikan bimbingan sampai berhasil. Jadi jangan ragu lagi bahwa ternak ini adalah banyak keberkahannya yang ada di sekitar situ. Monggo bisa datang ke rumah saya tinggalnya di Kebak Kramat. Bisa hadir, insya Allah saya 24 jam siap menerima keluh kesah dari teman-teman. Itu aja dari kami. Bila kami ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam sejahtera buat peternak yang ada di Karanganyar. Salam Mbek. Ini salah satu domba unggulan dari Australia. Kami dari HPDKI langsung mendatangkan dari Australia. Ini harganya fantastis, dapat 5 ekor sapi. Ini satunya 48 juta. Terus ini ada kambing Garut unggulan dari Tawangmangu punyanya Mas Anan. Monggo kalau berkenan ini kita jual dengan harga 15 juta. J, monggo. Ini kambing Garut tipe petarung. Terus ini Mas, udah cukup. Kacang. Sanen telur. Oke. Sapera ya. Mana, Pak? Ini salah satu juga kambing. Ini kambing sapera. Kita display di sini, kita jual juga. Bagi peternak yang minat, kita di angka 11 juta. Ini 11 juta. Ini ada bur. Ini ada Moreno. Produk unggulan kita ada Moreno juga. Monggo. Cukup. Nah, mungkin Mas Nanang nyampaikan ini Mas Nanang. Nanti kita masukkan mungkin ini produknya. Ini bisa kan selain saya? Bisa. Ada Mas Nanang juga. Monggo peternak. Oke Mas Nanang. Perkenalan dulu namanya. Ini sambil nata-nata saya perkenalkan peternak saya dari Tawangmangu. Produk-produknya luar biasa. Binaan beliau di Tawangmangu ini ada 2.500 ekor. Monggo Mas Nanang bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum, nama saya Nanang dari Tawangmangu. Saya memelihara domba Garut yang seperti ini. Terima kasih. HPDKI Karanganyar tidak ecek-ecek lagi. Kita bekerjasama dengan PT Pradita, baik obat-obatan, sharing, kita bersama-sama untuk perkembangan domba, kambing, dan pertanian di wilayah Karanganyar. Ini salah satu sahabat-sahabat kami di Pradita mungkin bisa memperkenalkan diri produk-produknya. Ya baik, saya Agus dari Pradita Paramita dan ini juga teman saya. Mbak Paras ya. Jadi di sini kita menyediakan beberapa produk probiotik untuk pertanian dan juga peternakan. Selain itu juga ada pupuk organik cair dan juga ada
mineralnya begitu untuk sapi maupun untuk domba. Mungkin dari teman saya ada yang ingin ditambahkan? Oke, selain tadi peternakan dan pertanian Tania, ya, betul. kita juga ada perikanan lagi-lagi. Pokoknya di sini lengkap semuanya. Kita juga di stand ini kita menyediakan konsultasi pertanian juga. Jadi buat Bapak Ibu bisa juga ya. Oke, betul sekali. Oh iya, dan juga beliau ini merupakan field asisten di Pradita Paramita. Jadi buat Bapak Ibu yang punya lahan di daerah Karanganyar, Jawa Tengah bisa langsung kontak. Mungkin kita juga bisa untuk melakukan apa ya Mas namanya? Untuk beberapa konsumen kita yang menggunakan produk kita akan dampingi secara menyeluruh, baik dari awal hingga selesai penggunaan produk kita begitu. Iya. Mungkin Oh iya. mbaknya yang cantik, yang ganteng, bisa disebutkan nomor teleponnya. Ini kan banyak yang penasaran, sahabat-sahabat peternak, pertanian, perikanan penasaran. Bisa disebutkan nomor teleponnya berapa? Baik, saya Agus. Untuk nomor yang bisa dihubungi yaitu 085 338 404 119. Gitu. Iya, saya ikut juga dari Mas Agus ya nomornya. Jadi kita satu kontak aja biar lebih terfokus gitu. Dan juga di sini produk-produk kami itu alhamdulillahnya sudah berizin. Banyak sekali yang sudah berizin, semuanya yang kita display ini sudah berizin. Jadi jangan ragu karena di sini kita juga sudah melalui uji lapangan gitu. Jadi jangan ragu, sudah terbukti secara klinis gitu. Gimana Mas Agus, ada yang ditambahkan? Betul sekali, itu dia dari kami Pradita Paramita. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Matur sembah nuwun mbaknya yang cantik. Semoga dengan adanya Pradita ini peternakan yang ada di wilayah Karanganyar 5 langkah lebih maju. Itu aja. Amin. Nggih, semangat ya Mbak nggih. Masnya. Terima kasih. Ini HPDKI tadi udah bersama PT Pradita. Kali ini kita bertemu dengan sahabat-sahabat kita. Ini jadi menyeluruh, baik peternakan kita layani semuanya. Ini sahabat saya, namanya Om Oji. Beliau di samping ternak, beliau juga menjual alat-alat peternakan, obat-obatan, pakan, lain sebagainya. Nanti Om Oji bisa diperkenalkan. Ini salah satu anggota dari HPDKI Karanganyar. Monggo Om Oji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat seluruh jajaran Pemda Kabupaten Karanganyar yang telah menyelenggarakan hari pameran untuk peternakan, khususnya HPDKI Karanganyar, peternak domba kambing Karanganyar. Monggo buat teman-teman HPDKI yang ikut berpartisipasi belanja di kebutuhan ternak kami, nanti secara tidak langsung para anggota HPDKI berkontribusi untuk menggalang dana atau berkontribusi ke HPDKI. Jadi ini saya jualan ini langsung ini produk-produk dari teman-teman HPDKI Karanganyar. Ada obat-obatan, pakan. Monggo, pakan kualitas unggul, produk dari peternak HPDKI Karanganyar. Jenengan bisa datang ke sini, konsultasi di sini gratis. Insya Allah dapat bonus pakan ya Om Oji. bonus pakan dan obat-obatan. Untuk pembelanjaan khusus teman-teman HPDKI, nanti para anggota HPDKI monggo silahkan belanja di sini, nanti secara tidak langsung berkontribusi ke kas HPDKI nanti. Terima kasih, monggo. Monggo nanti kalau kepingin produk silahkan menghubungi Om Oji. Kalau bagi peternak ini adalah obat luka luar, produk dari Jimat. Ini anggota HPDKI Karanganyar. Kita bagi-bagikan ke peternak secara gratis. Monggo belajar di sini, dapat ilmunya, dapat berkahnya. Jadi itu aja Om Oji. Nanti bisa menghubungi Om Oji. Nomor telepon berapa Om Oji? Siap, nanti ada nomor telepon. Oh, nomor telepon aja. Rahasia ya. Rahasia. Ya, matur sembah nuwun Om Oji, sukses selalu. Salam Bek. Salam Bek. Kurang selamat sore. Ini ada ibu-ibu cantik semuanya. Ada bidadari 3. Ini salah satu peternak juga.
tapi beliau produknya ada 2. Ini anggota kami dari HPDKI yang khusus, yaitu baik perumahan, bonusnya ternak sih Bu, bonusnya ternak produktif, pensiun dini, insya Allah tambah keberkahan. Mungkin bisa memperkenalkan diri dengan ibu siapa ini, ibu siapa yang cantik, manis. Terima kasih, saya Ibu Lina Budianti dari Jawa Pro. Kemudian Saya Bu Ruri, juga dari Jawa Pro. Saya Ibu Eko Waryanti, marketing Jawa Pro juga. Selamat bergabung. Mungkin produk-produknya Ibu, ini sahabat-sahabat peternakan, mungkin pengusaha lain yang kepingin menginvestasikan uangnya daripada nganggur, lebih baik gabung sama Jawa Pro. Insya Allah, mungkin produknya bisa diperkenalkan Bu. Apa aja Bu? mungkin untuk saat ini yang paling happening ya, yang paling kami andalkan untuk saat ini adalah ABN, Agrowisata Badin Deso. Kebetulan lokasinya ada di Jumantono, Desa Sedayu, Jatisari. Nah itu jadi sistemnya adalah ketika Bapak Ibu semuanya membeli kafling ternak, kemudian itu include kambing atau domba. Kemudian nanti ada bonus-bonusnya untuk bulan ini, pembelian 2 kafling, insya Allah ada bonus domba sebanyak 20 ekor. Begitu. Kemudian untuk bagi hasilnya nanti jadi ada 2 akad ya Pak ya, 1 pembelian kaflingnya, kemudian yang kedua untuk sirkah mudorobahnya, bagi hasilnya nanti juga dijelaskan. Begitu. Jadi daripada uangnya ada di bank atau diinvestasikan produk lain, monggo kita bersama-sama aja menginvestasikan keuangan kita untuk agrowisata Badin Deso. Insya Allah berkah, amanah, dan semuanya akan ini ya sama-sama beruntung gitu. Jadi nanti untuk bagi hasilnya juga ada sebagian yang disedekahkan begitu. Jadi jangan khawatir, harta Bapak Ibu semua makin berkah dengan Jawa Pro, insya Allah. Alhamdulillah, ini sudah uangnya berkembang, berkahnya dapat, ayem, pensiun, wis ra mikir opo-opo. Ya makanya ibu ini usianya udah berapa Bu? Usianya udah berapa Bu? Masih 25 Udah tahun. 25, usia 43, tapi wajahnya masih kayak usia 27. Ini karena beliau ini manfaatnya berkah ini apa? Berkah dari domba. Jadi jual produk rumah dapat domba. Monggo sahabat Karanganyar, baik pengusaha, gabung dengan kami. Insya Allah semuanya dapat. Uangnya bertambah, berkahnya ada, insya Allah dunia akhirat masuk. Karena ya Bu ya, benar kan Rasulullah mengajarkan harta orang muslim adalah ternak, kerjaan yang mulia adalah mengembala domba. Salam Bu. Ya Ibu bisa disampaikan, nanti bisa menghubungi nomor telepon siapa, rumahnya di mana, perumahannya di mana aja. Ini karena ini yang melihat ini se-Indonesia Bu. Kita masuk YouTube Bu. Jadi siapa tahu orang luar juga tertarik Jawa Pro. Jawa Pro itu apa? Perumahan dapat domba, dapat berkah. Mungkin bisa dikenalkan monggo Bu. Kebetulan di sini marketingnya ada 3, bisa menghubungi saya Jenglina Property di 081215004919. Kemudian ada Bu Ruri 081226477765. Bisa menghubungi saya juga, Ibu Eko Waryanti, 088784044173. Siap untuk membantu kelancaran semua konsumen yang ada di sini. Amin. Luar biasa ini ibu-ibunya, biarpun umur udah mendekati kepala 5 tapi semangatnya masih kayak 27 tahun. Monggo gabung sekali lagi, jangan ketinggalan, jangan ragu lagi. Jawa Pro di hati Anda semuanya. Salam Mbak Bu. Salam Mbak Bu. HPDKI tidak cuma cowok saja. Ini ada Sri Kandinya HPDKI, berternak domba juga, unggulannya Garut. Perkenalkan diri Mbak, dengan Mbak siapa, monggo. perkenalkan diri, saya Rani dari Tawangmangu.
Saya Nanang dari Tawangmangu. Saya Agung Nugroho dari Gondosuli Tawangmangu. Mungkin bisa diperkenalkan Mbak Rani, produknya apa aja, kapasitas kandang berapa, mulai ternak tahun berapa, biar ini masyarakat tidak penasaran. Kok wong wedok ayu-ayu kok gelem ternak ngopeni wedhus, tahun kapan Mbak? dari tahun 2018. Untuk kapasitas berapa ini Mbak? Sekitar 45. Sekitar 45. Oh 45. Produk unggulan semuanya ya Mbak ya? Dari mulai harga berapa sampai berapa Mbak? Dari mulai harga 500 sampai 2,5 juta. Oh ini untuk betina nggih? Mungkin unggulannya sampai berapa? Tadi kok nyebutkan angka 25 juta, ada nggih Mas Anang? Wonten Pak. Ini berapa ini? 15 juta, 25? Ini harga 20 juta. 20 juta, monggo kalau berminat bisa menghubungi Mbak atau Mas Nanang. Nomor telepon Mas Nanang? Aduh, ini dombanya luar biasa nih. Dombanya luar biasa. Gara-gara dilihat Pak Tono langsung lari. Ini harga 20 juta. Bisa menghubungi siapa ini Mas Nanang? Kilo saged dengan saya, nomor telepon 085 293 322 455. Yang satunya sama Mas Agus juga bisa. Ya, ini saya anak kandang dari Mas Agus dari mana tuh? Sumber Barokah Ram, Tawangmangu. Ini Mas Agus sementara ternak sudah 250 untuk kandang yang pertama, dan untuk calon pejantannya ini dari Garut, nama Wilson. Terus untuk umur ini baru sekitar 14 bulan, katakanlah poel 1 pasang, dan untuk makan sehari-hari untuk Wilson ini pagi rumput hijauan, terus nanti siang dia makannya sentrat atau Nutrifit, dan untuk sorenya lagi sekitar jam 6 maghrib dia minum makan hijauan lagi. Berarti kapasitas 250 ekor. Untuk unggulannya harga 20 juta. Ada yang di atas 20 juta? Belum ada. Ini untuk Wilson 14 bulan 20 juta. Luar biasa. Jangan ketinggalan sedulur peternak. Ayo kita bersama-sama. Ini saudara kita dari Tawangmangu bisa, kita semuanya bisa. Bisa dibayangkan 250 ekor. Kalau dikali berapa ya? 3 juta. Udah 2 juta ya. Udah 500 juta. Jadi peternak berdasi, peternak banyak duit. Udah tidak zaman dulu bahwa peternak itu bodoh, tidak punya duit. Ini peternak yang luar biasa. Mungkin Mas Nanang, produk unggulannya apa yang dibawa ke sini? Ke sini cuma Garut sama Gibas Pak. Gibasnya 1 ekor, Garutnya 2 pasang, 2 betina, 2 jantan. Bawa berarti 5 ekor nggih? 5 ekor. Mungkin saran-sarannya bagi peternak khususnya di Karanganyar ini apa? Biar semangat semuanya bahwa peternak itu rampung cangarit randi duit. Apa ini Mas Nanang? Kesan-kesannya biar maju semua itu pastinya gimana ya, harus tekun, terus jangan pantang menyerah. Kalau domba itu pasti makan hijauan sama rumput itu pasti umurnya pasti panjang. Tapi kalau khusus sentrat doang nanti umurnya buat penggemukan doang. Selamat malam rekan-rekan peternak. Kali ini kami dari HPDKI hadir di sini, pokoknya komplit. Ada juragan pakan, ini ada amami,
Ini ada ibu-ibu gendong kambing ini luar biasa. Monggo bisa hadir ke sini. Kita di sini berbincang-bincang gimana Karanganyar ini jadi pusatnya domba seluruh Jawa Tengah. Mungkin apa ini kiat-kiatnya biar peternak ini semuanya berhasil? Angka kematiannya kecil, hasilnya luar biasa. Pakan yang murah apa ini Pak Roni? Kalau saya pribadi, sebelum kita beternak itu lebih banyak kita tulen dan melihat sekitar kita itu ada limbah apa yang bisa kita manfaatkan. Oh, berarti baiknya kita ini jalan-jalan ya, jalan-jalan dapat ilmu, tambah awet muda, berkahnya dapat. Terus apa lagi nih, kiatnya apa lagi Pak Roni? Kadang-kadang sekitar kita itu kan banyak limbah tapi kita tidak mau manfaatkan. Salah satunya bisa disebutkan mungkin teman-teman mungkin nanti bisa kita masukkan ke TVRI. Teman-teman yang di belakang ini tanya limbah opo? Lah opo kocok? Kulit kacang. Kulit kacang. Kacang apa ini Pak Roni? Kulit kacang tanah bisa kita kulit pakai. Kacang tanah. Terus apa? Kulit kedelai juga bisa kita pakai. Kulit kedelai. Semua bisa kita pakai. Asal kita mau. Nah, terus gini Pak Roni, di Karanganyar ini katanya buminya subur, nandur apa aja pasti tumbuh. Yang bagus untuk Karanganyar ini apa ini Pak Roni? Tadi kalau bicara kulit kacang, kulit kedelai, ini kita larinya masih ke mana ini? Purwodadi, bisa ke Demak, bisa ke Jeporo. Lah kalau untuk Karanganyar nih Pak Roni? Sebentar Mas, nggak usah jauh-jauh sampai kita berpikir ke Demak dan sebagainya. Kalau kita amati benar-benar, kita jalan-jalan di sekitar itu kan kadang-kadang ada yang panen kacang, kulitnya dibuang, panen jagung, janggelnya dibuang, itu kan eman. Kalau saya pribadi itu eman. Di sekitar kita sayuran hijauannya yang bagus-bagus masuk ke pasar, hijauannya dibuang, itu bagi saya itu eman, itu uang semua. Gitu. Oh iya, luar biasa ini. Jadi limbah bisa jadi uang ya Pak Roni? Harusnya seperti bisa itu. Limbah jadi uang. Mungkin bisa sini ada ibu-ibu yang gendong ini apa ini? Kambing, domba. Ya, monggo ibu kok gendong ini domba ini namanya siapa? Bisa diperkenalkan mungkin? Apa Roni? Apa? Dombanya namanya Aldo. Bapak asuhnya banyak sekali nih. Domba namanya Aldo, ya luar biasa. Ini kayak artis di sinetron ya Bu ya. Dombanya namanya Aldo. Kebetulan induknya ini beranak 4. Ya, beranak 4. Kemudian yang satu, yang terakhir sendiri itu mati di dalam perut. Lahir 3. Yang satu jadi anak tiri nih, induknya nggak mau ngakuin, nggak mau ngakuin. Ini luar biasa, satu indukan beranak 4. Saya masih ingat ini dari kandang saya ini. Satu indukan beranak 4, ini yang ke-3. Alhamdulillah bisa tumbuh dengan baik. Sini ada lagi nih Pak Didik nggih. Bawa sini pokoknya bapak-bapak asuh semuanya. Ini anakan cempe pejantannya dari Dorper F1. Dorper F1. Induknya lokal Gibas. Jadi waktu beranak ada 2, ini saudaranya. Ini namanya Lala. Namanya Lala. Saudaranya namanya Lulu. Saudaranya nama Lulu. Lala Lulu. Ya. Cuma si Lala ini dari lahir dia nggak mau deket sama induknya. Dia lebih deket sama yangkungnya. Jadi dari awal saya doti. Dan alhamdulillah dia bisa tumbuh, bisa sehat. Mudah-mudahan ini bisa sampai besar. Ya, alhamdulillah, semoga besar. Jadi inilah seninya breeding ya. Oh ya, seninya breeding. Ya. Seninya breeding ini kebahagiaan bisa momong cempe. Momong cucu ya, cucu. Ini kalau dinominalkan mungkin tidak terbayar. Oh iya. Jadi ini salah satu berkahnya juga ternak. Kalau kita seneng, hati kita seneng, otomatis imunnya juga akan naik. Jadi insya Allah kalau ada COVID lagi, peternak-peternak breeding ini terbebas lah dari virus-virus itu. Karena breeding ini bahasa keren sekarang itu anak-anak muda
jantungnya peternakan. Kok peternakan? Lah nek semuanya mau penggemukan, yang digemukan apa ya Mas Sidik? betul. Di sini ada teman kita dari Amami. Ini kapasitas sudah berapa ribu Om? Baru 700 Pak. 700 ekor. Dombanya apa aja ini? Kami ada ini awasi full. Awasi full blood ya. Regane piro Mas? Itu kisaran sekarang tuh 50-an Pak. Regane 50 juta satu ekor. Lah domba kok regane 50 juta. Entuk sapi 5. Ya, monggo nanti kita bersama-sama kita kembangkan di Bumi Intan Pari. Apa keunggulannya dari awasi ini kok sampai 50 juta? Dia bobot bisa 100 lebih Pak. Bobot bisa 100 berapa? 140? Saat niki 115. 115 di usia berapa ini? Ini 5 tahun Pak. 5 tahun. Berarti udah dewasa nggih. Domba 50 juta. Monggo kalau mau beli 60 juta dilepas nggih. Ya, Ada di iya. rumah, ada di kandang satu. Oh, ada di kandang masih banyak. Nggih, monggo. Ini hasil anakannya ini. Ini hasil anakannya. Ini F1. Ini kita bisa lihat. Ini umur usia berapa ini? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Berat udah berapa? Ini 100-an. 100-an. Ini anaknya aja segede kayak gini. Nggih. Ini dengan domba lokal nggih. Lokal tapi ekor semi. Oh, ekor semi luar biasa. Ini Amami dengan kapasitas 700, dombanya unggul. Salah satunya ini ada domba awasi, satu ekor 50 juta. Nggih, luar biasa. Monggo kita sareng-sareng belajar di sini. Nggih. Ini ada Mas Nanang. Bawa apa Mas Nanang? Saya bawa domba Garut Pak. Domba Garut. Mungkin bisa dilepas di sini, harga berapa ini domba Garutnya? Ya sekitar 20-an. 20 juta. Wedus kok ngalah-ngalah ke sapi. Ini usia 14 bulan. 14 bulan berat berapa dengan harga 20 juta? Sekitar ya berat sekitar 75. 75. Apalagi yang dibawa Mas Nanang? Cuma Garut sama Gibas itu Pak. Oh, Garut sama Gibas. Untuk yang samping ini apa ini Mas Nanang? Kalau yang samping ini Dorper full blood. Oh, Dorper full blood. Ini regane piro Mas Nanang? Harganya 50 juta. 50 juta. Ini Dorper satu ekor 50 juta. Iku yo duit kabeh ya Mas ya. Ya. Ini di sini kita ada ahlinya pakan, Pak Roni. Nah, ini kita teman-teman ini udah bawa bibit-bibit unggul. Apa kiatnya, Pak? Kalau bibit unggul ini tidak dibarengi dengan pakan ya sama aja. Monggo Pak Roni mungkin bisa diperjelas apa trik-triknya biar peternak makmur. Kita udah jauh-jauh bawa dari Australia. Ini dari Australia, awasi juga sama. Kambing ini kambing bahasanya kambing domba sultan. Naiknya pesawat. Mungkin Pak Roni bisa menambahkan. Otomatis pakannya kudu bagus no Mas. Pakannya kudu bagus hijauannya. Apa hijauan yang paling bagus Pak Roni? Pakcong bagus. Pakcong bagus. Kalau bisa malah dicampur antara pakcong, terus tebon jagung, odot dan sebagainya jadikan satu. Orang bilang gado-gado nggak masalah. Itu lebih bagus malah. Kalau saya pribadi loh ya Mas. Tapi ya monggo karena tiap farm sendiri-sendiri. Harapannya Pak, kami ini dari HPDKI Perkumpulan Peternak, kami ada 17 kecamatan. Peternak setiap desa itu saya hitung kemarin itu 100. Berarti dikali 17 kecamatan, 175 desa udah luar biasa. Harapannya Pak Roni ini kita mulai ini apa penggemukan kabeh, apa breeding kabeh yang bagus apa ini Pak Roni? Bingung ya? Sing apik piye Pak Roni? Sing apik piye? Anu Karanganyar dimulai dengan apa ini? Kalau breeding harus lihat sekitar dulu saya. Kalau nggak ada apa-apa mau breeding juga berat. Oh, berarti harus lihat Karanganyar ini surganya hijauan Pak Roni. Enak, surganya hijauan. Enak itu. Hijauan ada. Tinggal gimana memanajemen anak kandang untuk panen cepat. Yang penting itu kalau saya. Oh ya, butuh berapa ini untuk pacong kayak odot ini bagusnya di usia berapa ini panen? Tergantung Mas. Tergantung dari hujannya, dari airnya kan juga berpengaruh sekali.
Kita ngomong 2 bulan juga nggak bisa, tergantung dari airnya. Mungkin ada yang lain, mungkin Pak Didi. Ini Pak Didi ini breedingnya udah berapa ekor nih Pak Didi? Populasi di kandang sekitar 400-an ekor. 400 ekor. Indukan sekitar 250-an betina indukan. Iya. Terus pejantan juga macam-macam sih. Iya. Ada Garut, kemudian Texel, F1 Dorper, kemudian Merino Batur. Merino Batur, full bloodnya udah ada Pak? Alhamdulillah bulan ini kita mendatangkan 2 ekor full blood, ya, 1 Dorper, kemudian 1 Awasi. Semoga nanti tumbuh dengan baik. Mungkin apa ini Pak buat teman-teman khususnya Karanganyar, Solo Raya ini apa ini? Berternak itu menyenangkan nggak? Berternak itu keberkahan nggak ini Mas Didi? Beternak itu tidak menyenangkan. Gak menyenangkan, kok malah wedi kabeh. Exciting, jadi lebih dari menyenangkan. Lebih dari menyenangkan. Berarti tidak hanya sekedar menyenangkan saja, tapi lebih dari menyenangkan. Kemudian breeding ini memang butuh kesabaran. Iya, kesabaran. Butuh yang kalau saya sebut adalah rasa ya. Jadi memelihara binatang ini tidak bisa sekedar hitungan matematika. Jadi kalau betina nutrisi protein sekian persen, kemudian lemak sekian persen itu tidak bisa. Jadi harus ada feeling juga untuk memelihara betina. Kemudian paling banyak kalau breeding ini masalah di keselamatan cempe. Jadi cempe usia lahir sampai 4 bulan itu masa kritis. Kalau kita kurang pas atau kurang tepat dalam penanganan cempe, itu akan banyak sekali nanti korban-korban cempe-cempe yang meninggal karena salah penanganan. Tuh, jadi banyak sekali faktornya penyebab cempe meninggal. Jadi ini yang, dan masing-masing kandang ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi itu yang harus dipahami oleh pemilik kandang. Kasus-kasus kematian cempe ini apa saja penyebabnya, bagaimana pencegahannya. Kemudian selanjutnya adalah konsultasi dengan pakar-pakarnya. Seperti Pak Roni tadi. Ya, pakarnya ini, pakarnya pakan. Kalau mau memulai breeding, pertama yang harus dilakukan adalah dolan dulu. Ada pemilihan kandang ya, kandang yang dekat rumah atau kandang yang dekat pakan. Kalau kandang dekat rumah, relatif jarak antara kandang dengan sumber pakan itu akan jauh. Jadi harus, nggak mungkin kan kalau kita tinggal di kampung, di belakang rumah sudah ada kebun pakcong. Jadi kebanyakan kalau di belakang kandang dekat rumah itu ladang jualnya akan mungkin sekitar 500 atau mungkin 1 kilo atau mungkin lebih, atau malah nggak punya lahan. Kemudian yang kedua, kalau kita memilih kandang dekat pakan, sumber pakan, ya otomatis kandangnya akan jauh dari rumah, sehingga faktor pengawasan itu juga penting. Nah, terus sebelum memulai beternak, terutama breeding, syarat pertama harus menyiapkan sumber pakan. Syarat keduanya adalah menyiapkan sumber pakan. Syarat ketiga menyiapkan sumber pakan. Baru memulai bikin kandang dan mengisi kandang. Kenapa pakan ini 3 kali saya sebut? Karena komponen terbesar biaya untuk breeding ini adalah pakan. Nah, kalau kita mengandalkan pakan beli, nggak lama. Peternakannya nggak akan lama karena biaya pakannya akan tinggi, sehingga ya kita harus menyediakan pakan. Dan seperti yang tadi disebutkan Pak Ron, pakan ini tuh harus kita punya sendiri. Jadi pakan ini bisa melihat dari sekitar limbah-limbah pertanian yang mungkin tidak dimanfaatkan, itu bisa kita manfaatkan sebagai sumber pakan. Kemudian mungkin juga tanaman-tanaman yang orang-orang nggak tahu kalau itu pakan. Contohnya di tempat saya, dulu daun singkong itu tidak ada yang berani nyentuh.
katanya kalau di kambing dikasih makan daun singkong itu mati. Nah, dengan pemahaman seperti itu, alhamdulillah stok saya daun singkong melimpah karena cuma saya sendiri yang mengambil daun singkongnya itu. Tentunya dengan proses pelayuan dan sebagainya sebelum disajikan. Kemudian yang kedua juga daun kaliandra. Saya tanya masyarakat ini kok kaliandra nggak pernah ada yang ngambil untuk pakan. Dia bilang kaliandra ini dinggo ngebunongkoe mateng apa mana Arab di kewan. Jadi ada tanaman-tanaman yang masyarakat sekitar belum memahami, belum mengetahui manfaatnya, padahal itu manfaatnya bagus sekali untuk pakan ternak. Jadi ini salah satu juga pertimbangan sumber-sumber pakan yang kita bisa manfaatkan untuk mengurangi biaya operasional kandang, terutama breeding. Karena breeding ini kita bicara panjang ya. Satu siklus, koloni 1 bulan, hamil 5 bulan, nyapeh 4 bulan. Berarti 10 bulan kita harus memelihara domba itu untuk bisa mengambil panenan cempenya. Jadi kalau kita nggak pintar-pintar ngitung kebutuhan pakan, biaya untuk pakan ini, kebanyakan dari teman-teman ini mulai ngeluh kok aku ngingu wedhus kok jarine berkah, jarine menguntungkan, kok ternyata malah menyusahkan. Nah, ini karena ya dolannya kurang adoh. Artinya ya sebelum breeding, sebelum memulai ini juga harus tanya-tanya dulu. Jangan sampai kesalahan di satu farm ini diulang lagi. Kalau kita dolan adoh, banyak silaturahmi, insya Allah nanti kita bisa belajar pahitnya dari breeding. Kalau kita belajarnya di YouTube, semuanya menjelaskan manisnya breeding. Nah, kebanyakan males dolan, cuma muter YouTube, ya semuanya seolah-olah hidup itu indah. Padahal breeding itu cukup menantang dan cukup banyak masalah-masalah yang harus dihadapi. Terima kasih, luar biasa ilmu breedingnya. Mungkin Pak Roni bisa menambahi. Breeding itu tadi kan bicara rumput, bicara legum, otomatis kan perlu penguat. Sentrat itu berapa Pak Roni? Mungkin ini Pak Roni yang produksi sentrat, ini kebutuhannya berapa atau cocoknya breeding biar peternak ini ya untung, ya peternak ini bisa bahagia. Kalau untung kan pasti bahagia. Gini Mas, kalau saya pribadi misalkan di sekitar itu hijauan sudah mencukupi, saya nggak perlu pakai sentrat. Hijauannya itu aja sudah cukup. Tapi yang utama penambahan vitamin mineral yang bagus, yang bisa membantu penyerapan nutrisinya benar-benar sempurna. Satu, kedua, adanya mineral itu kan menambah untuk menguati si ternaknya sendiri, adanya seperti itu. Utama itu aja Mas. Jadi kalau sentrat hijauannya banyak, nggak perlu pakai. Berarti kalau pakai hijauan semuanya nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Yang penting gado-gado nggih. Ada pakcok, ada umami, ada odot. Nah, itu lebih bagus Mas. Ya, itu berarti gado-gado. Terus produknya apa tadi, ada mineral atau apa produknya yang Pak Roni sekarang itu apa? Mungkin buat peternak ya harga terjangkau. Kalau kami adanya premis go pecel Mas. Kalau dari di sapi paling nampak itu kotorannya berkurang banyak. Kotorannya berkurang banyak nggih. Premix sego pecel. Betul. Setelah 3 sampai 5 hari pemakaian, kotoran yang semula banyak itu akan berkurang menjadi sedikit. Itu untuk breeding bisa Pak Roni? Bisa. Harga berapa Pak Roni? Harga Rp55.000 per kilo. Harga Rp55.000 ke konsumen nggih? Nggih. Ke konsumen. Breeding bisa. Untuk kebutuhannya Pak Roni itu kan Rp55.000 1 kilo. Kebutuhannya itu berapa Pak Roni untuk per hari? 1 sendok makan Mas. 1 sendok untuk makan. 5 kilo. Untuk 5 kilo 1 sendok makan. Itu
dicampur atau apa Pak? Monggo, mau dicampur bisa, dijadikan topping juga bisa. Yang penting premix mineral tadi masuk dimakan si ternak. Oh, nje. Saya tadi kan muter-muter di depan ini. Kok ada jimat, itu apa dari simbah atau apa? Jimat itu apa itu Pak? Jimat itu sebenarnya obat untuk luka Pak. Kebetulan Untuk luka, karena kemarin PMK cukup tinggi, terus beberapa teman minta tolong dibantu, akhirnya keluar jimat itu. Waktu PMK kemarin kita benar-benar free, kita kasihkan semua. Oh, nje. Sampai sekarang free nggih? Masih free. Masih free. Monggo peternak Karanganyar. Tapi kalau untuk hari ini monggo ada uang gantinya, tapi semuanya masuk untuk kas. Oh, nje, alhamdulillah berkah. Nggih, berkah buat Pak Roni. Mungkin apa lagi nih? Peternak ini biar peternak ini semakin berternak. Tadi teman-teman udah semangatnya mendatangkan ternak dari Australia naik pesawat. Ada awasi tadi dari Amami 50 juta. Ada tadi ini dari Samira 50 juta juga. Monggo, kiatnya apa ini? Ini menjangkau nggak untuk peternak kecil sebenarnya ini? Saya tidak berani komentar kalau Nggak itu. berani komentar. Ya. Mungkin dari rekan-rekan Amami bisa menjelaskan 50 juta itu hasilnya gimana? Untuk hasil kita kan jual hasil buntingannya ini juga. Jadi anakannya berapa mungkin bisa ke teman-teman, mungkin nanti bisa HP yang bisa dihubungi teman-teman peternak. Ya ini kan kita nanti teman-teman bila bertanya itu enggak bertanya-tanya. Waduh sih saya kejutan lah nek anaknya aku ya sanggup buku ora, regane pinten? ya anak itu ada yang mulai dari 2,5, 3,5, itu tergantung. Mulai 2,5 itu cemple apa? Cemple usia berapa? Lepas sape. Lepas sape. Monggo peternak Karanganyar ra usah ado-ado nang Australia, tuku 50 juta, anaknya datang ke Amami cukup. Amami nggih? Amani. Dengan 2,5 bisa bawa F1. Nggih. Dengan Bapak siapa nanti nomor telepon mungkin bisa dibuka. Oh, ini salah satu contoh. Ini ada salah satu contoh. Limbah sekitar. Coba kita coba ini. Ya, alhamdulillah limbah kita mau makan. Ini di sini ada anak APK, sak gedene sak sapi. Sekarang umuka, monggo mriki. Mungkin ada tambahan sebelum kita tutup. Mungkin tambahan dari Amani ya, Amani Farm. Tadi ternaknya 700 nggih. 700 domba unggulannya Awasi. Awasi Dorper juga ada. Dorper berapa ekor ini? Kita yang punya full blood itu 5 ekor. 5 ekor regane yo 50 juta kabeh. Iya. 50 juta semuanya. Wis 50 5 ekor wis 250. Kalau Awasi berapa? 3, Pak. Yang full blood 3. Semua rata-rata harga 50 nggih. Iya. Full 5 kalau 5 sama betinanya ada 2. Oh 5. Semuanya 50. Iya. Wah, berarti untuk kambing 10 udah 500 juta nggih. Luar biasa. Profitnya kemarin Pak Ustadz nyebut profit setiap bulan itu bisa 400 juta. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi peternak itu ya hasilnya yo luar biasa. Bahagia enggak Mas? Bahagia Pak. Bahagia. Ngopeni wedhus seneng ora Mas? Seneng Mas. Iya. Senang. Itu aja dari kami. Monggo nanti teman-teman kalau mau belajar sharing ke sini kami persilahkan, kami terbuka, kita belajar bareng-bareng. Selamat malam. Malam ini kami dari peternakan HPDKI Karanganyar dengan saya sendiri Ketua HPDKI Karanganyar. Nama saya Ndiso Bu, namanya Triyono Bu. Alamat Pak Rahmat Ibu. Pekerjaan sebenarnya bukan peternak Bu,
Saya pekerjaan Polri, Pak Polisi, jadi Pak Polisi ngopeni wedhus. Di sini kali ini kami akan berbincang-bincang dengan Ibu Direktur dari Pradita. Dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Ratri. Ibu Ratri. Ibu Ratri ini kelihatannya selalu berseri-seri karena produknya ini untuk keberkahan masyarakat, Ibu. Umur berapa ini Bu Ratri? Saya tuh 60 kurang 1. Oh, 60 kurang 1, tapi kelihatannya dari samping ini baru 49, Bu. Luar biasa. Ini berkahnya untuk kemanfaatan orang banyak, jadi membawa keberkahan untuk Bu Ratri ini. Umur 59, tapi kalau dilihat dari samping depan masih 49 nih. Di samping dengan Mbak siapa ini? Saya Mbak Arka. Mbak Arka, juga di Pradita juga ikut sama-sama sih. Pernah ketemu makan bareng ya Mbak? Yang makan bareng itu Mbak ini ya, sama ya, kita pernah makan bareng. Yang samping dengan siapa ini Mbak? Saya Paras. Paras, masih bujang ya Mbak? Masih. Oh masih bujang. Nanti di sini kalau ada pengunjung cari jodoh ibu-ibu, di sini ada Mbaknya ini background dari peternakan atau apa Mbak? Ini dokter hewan. Dokter hewan. Ya di sini ada Bu Dokter masih bujang. Ya monggo bisa daftar, nanti hubungi Bu Direktur. Sampingnya dengan Mas siapa ini? Nggih, saya Agus, Pak. Agus, dari mana Mas Agus? Saya aslinya dari Lombok. Oh, dari Lombok jauh. Dari peternakan apa Pak Dokter juga? Saya dari pertanian. Oh, Pak. dari pertanian sih. Luar biasa. Sini ada Bu Dokter dari pertanian. Monggo kita di sini belajar bareng-bareng ya Bu nggih. Ini apalagi menyambut hari ulang tahun Karanganyar yang ke-105. Semoga dengan hadirnya beliau-beliau ini untuk pertanian, peternakan, perikanan di Karanganyar ini tambah maju. Mungkin Ibu bisa sampaikan produk apa unggulan dari Pradita ini? Nanti bisa disambung Bu Dokter. Produk apa unggulan buat peternak, buat petani, buat perikanan, harga bersahabat tapi untungnya luar biasa yang diharapkan itu. Monggo Bu Ya, terima kasih Pak Tri, ini kesempatan yang luar biasa. Ini kami dari Pradita Paramita yang ada di Karanganyar. Kita memproduksi probiotik yang utama. Cuma probiotik kita tuh variannya banyak sekali. Bakteri yang kita miliki juga banyak sekali. Kita punya lebih dari 100 macam bakteri yang kita komposisikan menjadi produk. Nah, ini ada bakteri yang untuk probiotik yang untuk domba dan sapi, domba dan kambing. Jadi ini khusus untuk perkambingan dan perdombaan. Ini cocok sekali dengan momen kali ini karena ini untuk domba dan kambing. Ini bisa membantu untuk mengefisiensikan pakan. Jadi pakannya FSR-nya jadi turun, dombanya sehat dan lain, kandangnya nggak bau dan lain sebagainya. Nah, ini ada mineral yang biasanya kita gunakan untuk mengurangi kematian cempe, kelahiran dini, ke susu yang tidak produksi dengan baik dan lain sebagainya. Ini mineral ini adalah untuk memproduksi biar dombanya atau kambingnya tuh kokoh gede. Ini kita gunakan mineral ini. Jadi ini kita punya 2 varian yang khusus untuk kambing dan domba. Di samping itu kita punya produk banyak. Salah satunya adalah pupuk. Kita juga ada pupuk untuk pertanian, untuk pupuk untuk bunga, untuk anggrek dan lain sebagainya. Ini pupuk yang untuk anggrek kita ini kaliumnya tinggi. Jadi memacu untuk pertumbuhan bunga yang lebih aktif. Jadi bisa satu tanaman kayak dendrobium itu knopnya tidak cuma satu. Jadi calon malainya itu tidak cuma satu, bisa lebih dari satu karena K-nya tinggi. Ini isinya adalah mikroba yang membantu kesuburan dan juga untuk meningkatkan bunga, serta kalau sudah berbunga tidak gampang layu. Jadi ini arahnya adalah ke produk yang ada. Tapi kita punya produk banyak sekali. Ada yang agensia hayati, ada untuk obat alami dan macam-macam. Kita punya produk yang cukup banyak. Terima kasih. Ini mungkin produknya luar biasa Bu. Ada berapa produk ini Bu? Waduh,
Waduh, kita sampai nggak ngerti. Nggak sampai ngitung gitu, nggih. Ini kadang-kadang peternak atau pertanian ini bertanya, teman-teman dari pertanian, peternakan lain sebagainya ini kadang-kadang udah lihat produknya. Ini aman nggak Bu ini untuk breeding Bu? Untuk tingkat breeding aman buatan Ibu? Ini sangat aman, ini malah justru untuk membantu breeding untuk lebih baik karena ini memacu kesehatan dari fisiologi sampai metabolismenya bisa sehat semua lantaran beberapa probiotik yang sifatnya adalah positif. Jadi ini membantu untuk aman, jadi nggak usah khawatir mau breeding tidak akan menjadi gagal gara-gara probiotik kita. Tadi ada pengunjung yang jawil-jawil, Pak itu kok bagus banget produknya. Ini dijual harga berapa Bu? Mungkin nanti pengunjung atau nanti yang tidak sempat hadir di sini lihat perbincangan kita ini tanda tanya. Ini dijual berapa? Di mana bisa masyarakat ini mendapatkan produk ini Bu? Ini dijualnya kita punya agen, punya bisa juga beli langsung atau lewat online marketplace. Kalau yang pupuk-pupuk ini harganya 42,5. Kalau ini seliter ini untuk adalah 55.000. Kalau yang ini 22.500. Jadi harganya cukup relatif murah. Dan ini kalau untuk kambing ini satu tutup untuk 10 kilo pakan dan ini bisa 100 kali pakai. Jadi penggunaannya sangat hemat sekali. Saya 3 bulan kalau kambingnya 4 masih cukup gitu ya. Terima kasih. Bu. Mungkin sini ada Bu Dokter bisa menambahi Bu pengalamannya. Dokter masih bujang cantik, jadi kan siapa tahu nanti Pak Bupati udah punya anaknya udah punya jodoh. Siapa tahu Pak Wakil Bupati kesini anaknya bujang ganteng. Siapa tahu itu ya. Monggo Bu Dokter. Oke, terima kasih ya Pak Tri. Ini iya betul sekali, Pradipta Paramita itu sebuah perusahaan bioteknologi industri. Jadi di Karanganyar gitu Bu. Dan ini itu merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang probiotik di Indonesia. Itu hanya ada berapa gitu Bu ya? Iya, hanya beberapa perusahaan dan alhamdulillahnya Pradipta salah satunya gitu. Dan produk-produk ini itu aman karena kita sudah melalui uji lapang dan ini juga sudah berizin gitu. Jadi jangan ragu Bapak Ibu kalau mau beli karena memang di sini sudah teruji secara klinis ibaratnya seperti itu. Dan ya komplit banget. Jadi untuk Bapak Ibu baik dari peternakan, pertanian, perikanan di sini kita menyediakan untuk produk-produk itu dan alhamdulillah sampai saat ini respon para pembeli itu sangat baik dan sangat antusias. Bahkan terakhir ya Mas di pertanian pakai PP Tani itu kemarin habis panen dan alhamdulillahnya itu hasilnya sangat memuaskan gitu. Iya betul sekali. Jadi tanpa penggunaan pupuk kimia sama sekali, hanya menggunakan PP Tani dan Prazak dari kita dan produknya itu hasil panennya meningkat gitu dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Kalau dari saya seperti itu Bapak mungkin. Dari Mbak Arka ada. Ya matur sembah nuwun Bu Dokter. Monggo Mbak Arka bisa ditambahkan biar tidak penasaran. Monggo bisa ditambahkan. Untuk PP Tani kita ini awal muasalnya itu hanya ada satu varian, Prazak dan PP Tani. Nah, tapi karena banyaknya kebutuhan dari masyarakat, kita berusaha untuk mencukupi apa yang dibutuhkan dari masyarakat. Kita meluncurkan juga PP Tani yang khusus anggrek dan begitu juga PP Tani yang juga ke tanaman-tanaman yang lain yang lebih spesifik. Harapannya bisa mencukupi kebutuhan masyarakat dan tentunya produk kita jadi top of mind oleh petani-petani yang berkecimpung di bidangnya begitu Pak. Ini untuk pemasarannya udah sampai mana Bu? Apa baru khusus Jawa Tengah? Apa tadi kan menyebutkan bahwa perusahaan yang bergerak di probiotik, ya Bu nggih. Ini di Indonesia ini baru dihitung jari mungkin nggak ada 10. Ini jangkauannya udah sampai mana ini Mbak?
sudah seluruh Indonesia. Kebetulan karena kami juga punya marketplace di Shopee, Tokopedia, itu customer kita nggak hanya dari masyarakat di Pulau Jawa, tapi juga kita memfasilitasi yang di luar Jawa, dan kita tetap memberi dukungan kepada mereka. Apapun yang mereka bingungkan di lapangan, kita bisa membantu apapun yang mereka tanyakan, begitu Pak. Matur sembah nuwun Bu Ratri, ini masyarakat sudah jelas, nanti bisa datang atau mampir ke Pradita. Ini tempatnya tidak jauh, perbatasan antara Karanganyar dan Sragen. Nanti kalau tidak jelas konsultasi gratis ya Bu nggih. Konsultasi baik petani, peternak di perusahaan Bu Ratri ini gratis. Bisa ketemu dengan Bu Dokter yang cantik, gratis, dikasih ilmu. Mungkin Masnya bisa menambahi. Ya nggih, terima kasih Pak. Jadi mungkin untuk semua pengunjung atau semua kalangan, baik itu petani, peternak, boleh sekali datang ke stand kita, baik untuk konsultasi maupun melihat-lihat produk kita. Dijamin produk kita itu sangat membantu baik itu peternak maupun petani untuk meningkatkan hasilnya, seperti itu. Jadi untuk peternak maupun petani maupun yang punya tambak kolam ikan tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan produk kita, karena memang produk kita ini sudah sangat terjamin sekali, seperti itu Pak Nggi. Terima kasih. Dengan pakar-pakarnya ini baik pertanian, peternakan, harapan kami kita ini bersama-sama di Karanganyar ini bersama-sama. Kalau kita bersama-sama ini insya Allah akan kuat. Kita bersama-sama, ayo kita bangun Karanganyar ini baik peternakan dan pertanian nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Ini Bu Ratri kemarin kita udah berbincang-bincang gimana tidak cuma kali ini. Siapa tahu setiap bulan sekali kita adakan, kita bisa bertemu petani nggih Bu nggih, petani maupun peternak. Mungkin Bu Dokter nanti bisa dijadwalkan kita bersama-sama, karena teman-teman peternak ini juga petani juga. Jadi sebagian besar peternak ini petani, jadi hasil ternaknya ini bahasanya itu mutiara hitam Bu. Kalau kami menyebutkan di peternakan ini kotorannya itu mutiara hitam. Lah monggo kita bersama-sama kita kelola. Tadi sudah disebutkan tanpa bahan kimia, apalagi pupuk sekarang ini harganya luar biasa. Jadi harganya luar biasa. Dengan produknya tadi dari Pradita, hasilnya lebih baik. Jadi apalagi masyarakat kita udah kritis, lebih suka pakai bahan alami atau bahasanya apa itu Bu? Organik nggih. Itu aja Bu dari kami. Monggo kita bisa sharing-sharing ke depan. Kita ini jadi sahabat, bukan sahabat lagi. Kita ini dari saudara, apalagi kita ini tinggal di Karanganyar. Ayo kita bersama-sama. Kita nek menjaga nih pemerintah ora jalan nggih Bu nggih. Kita bersama-sama di sini. Insya Allah masyarakat kalau bersatu semuanya kuat. Malam ini kita bersama orang-orang hebat. Kami dari HPDKI di stand kami ini ada orang-orang hebat. Monggo malam ini kita belajar. Di sebelah kiri saya ada Pak Heri, Kadis Peternakan. Nanti saudara-saudara kalau belum kenal bisa datang ke rumahnya Pak Heri. Rumahnya besar sekali, ada joglonya. Saya ke sana. Kalau mau belajar monggo gratis. Nggih Pak Heri nggih. Dimakan, disiapin, semuanya disiapin. Sebelah kanan saya ada Ibu Direktur Pradita, Ibu Ratri nggih. Ratri nggih. Sini ada Mbak Arka nggih. Beliau insinyur apa? Peternakan sama peternakan. Di samping saya ada Bu Dokter masih bujang tadi. Saya udah tak tawak nih Pak Heri. Nggih. Bu Dokter, dipek mantu cocok Pak Heri. Di sini kita ingin berbincang-bincang nih Pak Heri. Tadi kita udah berbincang-bincang, produknya dari Pradita ini ada peternakan, ada pertanian. Hasilnya luar biasa. Apalagi sekarang ini pupuk harganya mahal,
untuk pakan ini, apalagi peternak sekarang peternak milenial Bu, peternak milenial, jadi di lahan sempit itu biar nggak bau, ini Pradita ini bisa mengatasi. Ini Pak Heri ini juga jagonya probiotik nih. Kalau saya dulu waktu ke rumahnya beliau, Mas, kalau mau belajar probiotik ke sini gratis, makan minum semuanya gratis, pulang dapat ilmu. Insya Allah semuanya ini. Pak Heri mungkin bisa berbincang-bincang, diperkenalkan apa ini target untuk peternakan yang ada di Karanganyar ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan produk dari Bu Pradita, itu memang luar biasa. Memang data secara nasional, ini nasional loh, enggak perlu Jawa, seluruh Indonesia cuma ada 6, jadi kurang dari 10. Ada 6 Pak, berarti Karanganyar ini termasuk luar biasa nggih. Tepuk tangan buat Pradita. Insya Allah amanah bisa untuk membantu masyarakat petani maupun peternak. Kita perlu sosialisasi, karena apa? Untuk merubah perilaku yang lama ke milenial itu susah. Jadi intinya begini, kalau saya itu sudah mencoba merubah sejak tahun 93. Jadi sejak tahun 93 itu kami pribadi itu sering latih bertani, beternak, perikanan, polanya organik. Jadi saya nggak kenal kimia. Satu contoh khusus untuk peternakan, biar maju dan berkembang. Ya, apa nih Pak Heri? Ini ditunggu-tunggu sama teman-teman peternakan ini. Dari dulu kita menunggu-nunggu ini. Monggo dengan hari jadi Karanganyar yang ke-105 ini, Pak Heri nunggoni setane HPDK ini netes, nanti insya Allah peternak bisa makmur. Programnya apa ini ditunggu-tunggu ini Pak Heri? Amin. Program kami kalau untuk pemerintah sendiri memang arahnya biar berkembang dengan baik itu ya dengan cara organik. Tapi saya pribadi merubah itu sudah lama. Intinya begini, bagaimana caranya beternak itu enteng dan disenangi anak-anak muda. Jadi budaya ngarit itu kami hilangkan. Iya, tadi di sini udah kita singgung Pak Heri. Pak Heri belum datang. Ini teman-teman ini ada satu kandang 700 ekor full bloodnya, adoh-adoh nekok ke Australia. Ini ada Amami. Ini saudara kita ini punya 10. Satu ekornya 50 juta. Ini harapan kami Pak Kadis ini, ayo kita bareng-bareng, kita guyub rukun. Kalau kita tidak bersatu tidak bisa Pak Heri. Ya, betul. Insya Allah dengan adanya Pak Heri selalu hadir untuk kita, peternakan ini semakin maju. Monggo Mas Budi. Ya, kita dalam hal ini pemerintah memang berupaya untuk membuat bibit-bibit unggul itu bermunculan. Jadi jangan sampai bibit-bibit unggul kita yang lokal itu hilang dengan sendirian. Contoh namanya kambing Itawa, itu semakin lama semakin langka. Karena apa? Yang bagus-bagus dibeli orang luar negeri. Maka kita berupaya dengan semacam organisasi HPDK ini sebagai wadah untuk teman-teman peternak kambing domba. Itu harapan pemerintah bisa mengatasi hal tersebut. Ini begini contoh, untuk mendapatkan kualitas kambing dari Australia namanya dropper, ya, kita kan perlu modal banyak. Berhubung teman-teman ini tadi sudah ada 10, insya Allah nanti cepat. Jadi tekniknya gampang. Yang pertama itu yang putblat tadi kita kawinkan dengan lokal, itu nanti menjadi F1. Anak-anak itu nanti kita kawin dengan putblat yang kedua sampai kelima. Kalau sudah kelima berarti sudah putblat semua. Intinya seperti itu. Kuncinya apa? Kompak, rukun. Disilang. Pinjam teman-teman tadi harus bersatu ya Pak Heri. Harus bersatu antara pemerintah dan masyarakat ya, dan betul. Peternak. Itu mungkin tadi bincang-bincang kita ini
Programnya apa ini Pak Heri? Program wacana ke depan ini dari pemerintah ini teman-teman ini menunggu. Apa dikasih hibah? Apa kita dikasih pendamping? Kita di sini harus buka-bukaan Pak Heri. Monggo. Programnya apa ini pemerintah? Ini ditunggu teman-teman ini. Kalau pemerintah ya dalam hal ini APBN, APBD yang murni itu kelihatannya agak situasi ekonominya agak resesi itu ya susah. Tapi semuanya lewat jalur aspirasi. Harapan kami loh ya, secara jujur, kalau semacam hibah itu disampaikan ke peternak asli, dalam hal ini sudah pengalaman, insya Allah berkembangan cepat. Karena apa? Yang dikasih bantuan-bantuan rata-rata pemula. Jadi kelemahannya namanya pemula ya nyoba, gagal, kapok. Tapi kalau peternak enggak, terus maju terus, insya Allah berkembang dengan baik. Tapi ternyata belum. Ya. Harapan kami seperti itu. Kemarin tadi malam kita udah bahas bersama-sama ya, mungkin Pak Heri belum bisa hadir. Jadi harapan kami ini pemerintah hadir. Kita tidak harus kita ini teman-teman HPDK ini bukan peternak proposal. Harapan kami pemerintah hadir, ayo kita bersama-sama. Tadi udah ada Pradita, udah ada teman-teman peternak. Kalau semuanya ini kuat, insya Allah kuat. Lah kalau teman-teman peternak ini yang diperlukan apa ini? Tadi di Pradita ada dokter. Yang kesusahan ini adalah ternak ini kadang-kadang sakit. Ini apalagi ini awam ini. Harapan kami teman-teman dari pemerintah ini Pak Heri bisa mendampingi kita. Kita tidak minta apa-apa. Peternak ini kambingnya sehat semuanya. Sudah bahagia. Kayak contohnya ya kayak kemarin Bu. Ini saya terima kasih sama Pak Heri. Kami dari HPDKI diberikan vaksin gratis. Alhamdulillah Pak Heri. Ini pemerintah hadir untuk kami. Alhamdulillah. Semoga tidak cuma vaksin ini Pak Heri, pendampingan bisa berlanjut ke depannya Pak Heri. Ya, terima kasih. Ini memang untuk pemerintah dalam tahun ini memang getol-getolnya untuk peternakan ya. Yang pertama tujuannya untuk memberikan vaksin pada ternak sapi, perah, daging, langsung ke kambing, domba, dan babi. Kemudian programnya penandaan. Kuncinya apa? Untuk melihat populasi, berapa jumlah besar peternak yang ada di Indonesia. Terutama untuk siklus keluar masuk pedagang antar daerah. Itu memang perlu dikasih AirTag. AirTag nih Pak Ya, untuk pendanaan vaksin, berarti ini penandaan dombanya AirTag. dari mana, lahirnya berapa, udah divaksin atau belum? Ya itu nanti ada aplikasi namanya Exignas, itu sudah bisa dilihat di situ. Monggo Ibu dari Pradita, ini dari Pak Kadis sudah membuka kita ini sesuai yang tadi malam kita bicarakan. Ayo kita bareng-bareng. Insya Allah bareng-bareng kuat. Mungkin dari Bu Direktur atau Bu Dokter bisa menambahi harapannya apa ini buat Pak Kadis ini biar tambah kuat. Kapan kita bisa ngumpul bareng antara Pradita dan pemerintah dan teman-teman kami dari peternak. Siapa tahu nanti dari teman-teman pertanian ikut Bu. Kalau ini Karanganyar ini udah satu kesatuan yang kuat, insya Allah Karanganyar akan jadi Karanganyar yang hebat Pak Heri. Mungkin Bu Direktur atau Bu Dokter bisa menambahi. Terima kasih Kak Tri. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Kami sangat optimis bahwa beberapa waktu ke depan asal kita bersinergi, kita bekerja sama dengan baik, punya niatan yang baik dari pemerintah maupun swasta maupun pelaku usaha. Kalau semuanya tuh kegandengan semuanya dalam keadaan guyup, saya pikir itu akan menjadikan peluang bagus untuk berkembangnya Karanganyar secara umum. Jadi kemarin-kemarin kan saya juga dulu pernah ternak kambing, mau jualan aja dipermainkan belantik.
menjual aja susahnya setengah mati lah. Sekarang dengan adanya keguyuban ini itu mengarah ke nggak ada belantik-belantian yang mempermainkan kita karena harga sudah standar, informasi sudah terbuka dan kita tidak bisa dengan mudahnya dipermainkan oleh belantik seperti itu. Lah ini saya berharap ini untuk peternakan yang HPDKI kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang stagnan, tetapi kedepannya makin berkembang. Kita malah pengen anak-anak muda masuk di dalam grup HPDKI supaya ide-ide milenial, bagaimana menjual, bagaimana berbudidaya yang efektif, efisien itu bisa dilakukan dengan baik. Lah ini monggo kita tidak menutup ke informasi supaya nanti kedepannya kita menjadi suatu usaha atau suatu kekeluargaan yang guyup tapi berefek positif bagi banyak orang. Nah, ini yang untuk HPDKI lah, peternakan lah. Untuk pertanian ini kita sebetulnya saat ini itu lagi kelangkaan pupuk dari subsidi. Bukan tidak ada, jadi tetap ada pupuk yang ada, cuma nyarinya susah, langka. Andai kata ada pupuk kimia pun harganya melangit. Jadi yang dulu harga 7.000 sekarang sudah 20.000 lebih untuk urea dan lain sebagainya lah. Kesempatan ini itu dapat kita saling membantu dengan menggunakan pupuk organik kita, di mana tanah jujur semakin bagus, makin sehat, makin gembur, produksi naik, tetapi kos produksi dari budidaya itu malah makin hemat. Ini kita pengen itu semakin merakyat. Jadi orang semakin tahu bahwa bagusnya organik itu kayak gini loh, kimia tuh jeleknya kayak gini loh. Ini kita hadapi, jangan sampai membuat kita sampai kekurangan makanan gara-gara produksi turun atau apapun. Ini saya sekarang lagi prihatin lihat sawah-sawah itu produksinya pada kurang bagus. Jadi ada yang merah, ada yang kurang tumbuh bagus. Ini adalah mungkin efek dari iklim dan kekurangan pupuk. Ini kedepannya semoga kita menjadi tanah yang hijau royo-royo lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Direktur. Ya nanti ini kerjasama, semoga ini menetaskan Bu. Nek telur ini nek wis netes insya Allah hasilnya ayam. Jangan cuma diingkremi aja ini Pak Eri. Semoga kita adanya pameran ini hari jadi Karanganyar ini udah dewasa 105. Semoga Karanganyar semakin maju. Mungkin Bu Dokter menambahi presentasi sama calon mertua nih mungkin. Monggo Bu Dokter. Ya gitu, terima kasih atas kesempatannya. Betul sekali guys, seperti yang dikatakan Ibu Ratri, memang perlu adanya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, swasta gitu. Dan dari IRTEK ya Pak ya, jadi juga harapannya dari pelaku usaha itu bisa kita, jadi karena dengan IRTEK itu nantinya juga akan ada pendataan biar lebih datanya akan lebih real gitu nggih Pak nggih. Seperti itu. Karena apalagi sekarang tentang PMK itu juga dari pemerintah kan juga sedang gencar-gencarnya vaksin seperti itu. Nah, dari IRTEK itu pun juga dari QR code-nya itu akan ada terdetek. Jadi bisa untuk istilahnya apa nggih Pak? Betul. Betul, nah itu untuk pendataan biar kita tuh akan mendapatkan data yang lebih real dan kenyataan. Jadi ya harapannya pemerintah sudah memberikan effort untuk seperti itu, di pelaku usaha juga bisa untuk apa ya istilahnya mengikuti itu, untuk bekerja sama dari pelaku swasta juga bisa berkontribusi di situ gitu. Terima kasih banyak dan oke, gitu. Mungkin dari Ibu Arka. Monggo Bu Arka. Mungkin sekedar tambahan sedikit, tadi menyinggung Ibu Ratri untuk kaum milenial masa kini, itu kan mungkin sekarang agak sulit gitu regenerasinya untuk menuju ke kaum milenial sekarang. Nah, harapannya di sini kami juga menyampaikan dari teman-teman juga pelaku usaha yang masih di generasi milenial itu kadang kami takut untuk memulai, kadang kita juga
perlu bimbingan dari yang sudah senior. Tadi benar kata Ibu Ratri, harapannya HPDKI ini juga regenerasi ke generasi yang lebih muda, yang sekarang yang produktif di umur 20 tahunan ini, yang kami sedang inginnya belajar, tapi kita keterbatasan juga dalam praktisi. Mungkin kita dari ilmu sudah sangat cukup, mungkin beberapa dari kami juga menempuh pendidikan di peternakan maupun kedokteran yang di bidangnya, namun dalam segi praktikal mungkin kami sangat butuh bimbingan dan support juga dari pemerintah. Harapannya kalau tadi ada anggarannya untuk bisa membantu kaum milenial, peternak milenial ini, kami sangat bisa membantu untuk menggerakkan kaum milenial ini untuk bisa lebih lanjut untuk bergabung bersinergi bersama. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin Pak Heri sebelum penutup, ini karena beliau Pak Bupati selesai sambutan, nanti kita berkeliling. Mungkin Pak Heri nanti bisa nungguin di sini. Ini kadisnya berarti glow. Kadisnya orang ecek-ecek. Ini udah menampilkan kita teman-teman peternak kayak gini, udah luar biasa. Monggo ini kita ini membantu Pak Kadis. Siapa tahu dengan Pak Kadis Pak Heri ini nanti semakin maju lagi. Monggo Pak Heri, sebelum kita tutup. Ya, terima kasih. Kebetulan di Karanganyar ini pemimpinnya pemimpin yang luar biasa hebatnya. Beliau Bapak Bupati maupun Bapak Wakil Bupati itu hobinya peternakan sama pertanian. Jadi sebetulnya sangat mendukung sekali. Nah, pertanyaannya saya ini, tiap tahun untuk IBA itu di atas 600 kelompok. 600 kelompok. Tapi kita belum kesenggol loh Pak Heri. Ngapunten loh. Makanya itu pertanyaan saya, kemana? Nah, itu kan seharusnya perlu dibenahi agar menjadi baik. Itu kaitannya peternak. Kemudian beliau memberi contoh kemarin, memerintahkan kami untuk menggarap sawah 10 hektar. Tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida kimia. Alhamdulillah berhasil di papan itu. Padahal waktu itu musim tikus. Tikus enggan, nggak mau mendekat. Itu betul, nggak hoax. Sampai Pak Gubernur utusan Ketua KTNA pas panen itu. Jadi betul-betul real, panennya bagus dan konsumen aman. Karena apa? Sehat. Itu kaitannya pertanian. Kami sudah memberi contoh kepada masyarakat, tergantung masyarakat itu sendiri mau berubah enggak. Itu urusan pertanian. Kedua, urusan ternak. Ini kan wabah PMK. Alhamdulillah bisa memberi sumbangsih pada masyarakat. 23 provinsi Indonesia heboh PMK, yang landai insya Allah Karanganyar. Probiotik Bu, semprot 2-3 hari selesai. Mudah-mudahan Karanganyar tetap maju dan mandiri dan selalu kompak. Matur sembah nuwun, ini ada orang-orang hebat hadir di stand HPDKI, ada Ibu Direktur, ada Pak Kadis Peternakan, ada Bu Dokter yang masih bujang lagi. Ini Pak Tono yang punya anak laki-laki nih, jagoan. Ya, itu aja dari kami Bu Direktur, Pak Kadis. Semoga kita guyup rukun menuju Karanganyar hebat. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kemarin baru datang dari Lebaran. Bisa ya?
Alhamdulillah kemarin Karanganyar kita udah punya 10 untuk satu lokasi. Ini dari ngomong enak warung sate kambing jadi perhatikan gawe yang kowe to sate kambing ini murah-murah harga ekonomi ya nanti sama kita ini kalau ini paling di bawah aku mulai kecil ada sampai berdua kalau ini 14 kemarin ada 7 tahun kambing Sumba Indonesia. Kita berbincang-bincang di sini Pak Wapung sudah saya sediakan tempat. Terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Monggo kita bisa berbincang-bincang di sini. Di sini teman-teman peternak mungkin masih ada kita. Ini salah satu produk kita, susu kambing nih Pak Wapung. Ini ada PE, ada Sapera. Malamnya ada Pak. Dari selatan banyak. Jati Sobo. Monggo kita duduk dulu Bu Kadis. Sudah banyak diproduksi. Alhamdulillah sudah Pak. Akan dirasakan juga. Malah ya dulu ya. Oke nih, mobil nih. Wis monggo. Rasa nongkrong. Monggo. Kita rasa promosional. Ini ngapain orang promote? Ya, bagus. Atau dengan yang buat Pak? Ya, ini yang buat. Itu nama tenarnya Pak. Iya. Itu nama tenarnya. Apa nama asli? Pabrik tapok itu tutup kan wis reneng. Bukan hanya 2 bulan tahun. Jadi apa ini wedhus? Hah? Wedhus apa? Randu. Jawa randu. Mulai piro? Mana aku mau peres? Iya, mana lagi? Penting. Wis sak kambing itu pirang liter? Berapa lama? Sehari itu jiko. Santai 2 liter. Kamu sebagai jenis sempit. Ayo. Bisa kambing iso beli pakan liter piro anu regane susu? Hah? 20 sampai 30.000 per liter. Nah, jadi dikemas ini berapa itu sak mili. Berapa mili? Kan liter. Monggo Bu Direktur, pengen Bu Direktur. Jadi Pak. Ya. Di papan. Ini dari Direktur Pradida, kita temui kita ternak juga Bapak. Iya, ini ya. Tes. Seluruh ternak apapun
Yang paling kecil resikonya ya kambing. Ya, oleh karena semua peternak kambing itu kudu sering ngobrol, kudu sering ketemu. Nek kaya Husen sampean iki nek wong siji iki ngopeni 20 nganti 50 wedhus tuh ora perlu tenaga kerja. Belum cukup tenaga kerja. Jadi awake dhewe iso. Syarate nah sing saiki kudu ditingkatkan adalah carane nggawe pakan. Fermentasi yang bagus bernilai gizi tinggi. Campuran tetes macam-macam. Karena nek mong bohong katul tuh tidak nendang. Ya. Nah, itu yang mesti harus penting. Ini ahlinya pakan. Ahli pakannya kudu tenanan. Ya. Uji coba sampai dia. Uji coba. Sudah eksperimen beberapa kali, misalnya ini sih nganggo pakan biasa, terus sampai mungkin pakan yang sudah diolah sedemikian rupa, gizinya tinggi, bisa menghasilkan wedhus yang kualitasnya gimana ini loro karena wedhus setahun mana 2 kali kan, telur cepet ya kan. Nah itu sampai coba sampean jelaskan tuh gawe pakannya dan sebagainya. Terus kira-kira tuh regane sekilo piro supaya dodole semua peternak ini ben ya ngono lho. Soalnya gini nanti terjebak lagi, bukan lagi efisien, tapi kan ikut-ikutan jadi tren, gagah-gagahan sampean ngopeni wedhus makanan itu kucing jadi ra cucuk, akhirnya gelo cerita kemana-mana. Itu yang melemahkan semangatnya wong ngopeni wedhus karena bukan seneng mbateni rezeki ini, kadang-kadang malah provokator sehingga orang menjadi rasa seneng dan wedhus. Itu yang sering sampai cerita malam Pak. Ya. Kebetulan kita sudah masuk beberapa bank cukup besar, di Boyolali ada, di Samarinda ada, di Jogja juga ada, dan kebetulan beliau-beliau yang kita dampingi itu punya nama semua di farmnya. Hasil susunya juga bagus. Peranakannya ada yang 3-4 seperti itu. Kalau bahan-bahan juga kebanyakan dari luar, dari Pati, dari Kendal, Temanggung seperti itu. Ini kurang. Satu daerah itu produksi panganannya itu kurang, harus dari mana-mana. Iya. Lah aku teh kok mau kira-kira sekilo, mana ki piro regane? Ini jual. Kalau di pakan kambing merah kita 5.700. 5.700. Iya. Sehari berapa? Sedino mangan pirang kali itu satu. Tambahane kan ada hijauan. Lah iya, kan ini makanan pokok. Ini nek suplemen. Jadi 1 kilo Pak, 57 lah nanti pakannya rumput. Ya tadi yang disebutkan wedhus lokal 2 liter. Kalau ini 30.000 per liter belum diolah, jadi udah 60.000. Kilong pakan 5.000, untung nopo untung Pak? Ini berapa lama dia? Ya? Berapa lama menghasilkan? Kalau kambing bisa 3-6 bulan Pak. Ya, setelah itu kan tapi setelah 6 bulan gak cukup nanti kita koloni lagi dengan pejabat. Kan saat sadi anak-anak itu kan harus disapeh. Udah, jadi wis meteng nih kan? Kan bisa nyambung. Hamil kan tetap bisa di sampai melahirkan sampai usia 4 bulan. Dan konsentrat seperti ya ini Pak Roni pasti panganan bergizi tadi itu sing marake memproduksi susunya menjadi lanang. Nah itu nek petani-petani ora teredukasi, taruhlah seperti ini kan harus punya komunitas sendiri yang bagus itu dicampuri sing ora memproduksi seperti ini. Kok ndak jadi membias ya. Ben sugih. Ini
Intinya kan itu. Orang tertariknya itu karena kaya. Wah, gendeng nek. Sampai dulu lagi bener nek. Nah, itu yang bisa nyontoh. Karena jarang-jarang loh masyarakat kita ngerti kalau wedhus itu bisa diperah kecuali tawa. Ya toh? Padahal semua wedhus kan. Tapi harus semua kambing, Pak. Harus ada penyilangan dengan salah satu genetika seperti Safira. Ini kuncinya beternak ini, saya ini ya kuncinya. Ada yang namanya sinergitas ataupun kinestri. Kinestri antara peternak dan hewan ternaknya. Ini harus dipelajari. Ini kudu ono kinestri. Kayak sudah ada kinestri, ini wis belajar lagi. Rata-rata betul yang seperti yang diketikkan Pak Bupati tadi, melu-melu baru ono kendala ini. Itu kendala itu karena apa? Karena belum ada sinergi antara aku wis cilik ngantek duweke ngompeni kafe. sama Pak Husen. Husen lagi wae. Husen lagi wae. Husen iki ngopeni medho mergo waktu melarat rekos. Gablek apa hanya ngopeni wedhus. Nah, ini Pak Husen kemarin sudah nyolek Pak Bupati. Ini Pak Bupati kapan ngasih ngisi kandangnya Pak Husen? Nek wis sudah dikei. Tuman. Ini namanya Lala. Ini namanya Lala Pak Bupati. Baru 4 hari. Baru 4 hari. Ini jenis apa? Ini lokal ini. Mungkin Bu Pak dari Bu Direktur. Masih ingat sama saya Pak. Saya tuh diresmikan sama Pak ya, di Karanganyar gitu loh. Kita tuh produksi probiotik yang nantinya akan digunakan untuk fermentasi pakan, fermentasi bahan pakan, dan untuk mengurangi bau yang nggak sedap dari kandang. Produktivitas naik, itu semua berkat probiotik. Kita pilih dari golongan-golongan yang berfungsi bagus untuk pertumbuhan kambing. Kemudian ini sebetulnya di Karanganyar ini kemarin saya dengar masih banyak kegagalan lahir atau lahir tidak hidup semuanya, jadi mortalitas masih tinggi. Itu sebetulnya salah satunya kekurangan mineral. Jadi peternak-peternak itu nggak gagas nih dimakani hijauan plus konsentrat itu sebetulnya sudah cukup, padahal sebetulnya masih kurang mineral supaya bayi kambingnya tidak banyak meninggal, cepat gede dan lain sebagainya. Mau nggak mau butuh mineral yang jumlahnya cuma sedikit tetapi harus ada. Nah, ini kita juga punya mineralnya. Itulah saya sebagai produsen sangat mendukung supaya nanti benar-benar sugih peternak di Karanganyar mulya-mulya kabeh, sak produsennya ikut mulya, mereka memberikan positif efek ke semua orang. Ini harapan kami seperti itu. Nggih, matur nuwun, Pak. Probiotik itu laris, nek sing ngopeni wedhus ya banyak. Iya, Pak. Ya. Aku di F1 dokter ki akeh. Hampir 60 ya. Awet gitu, nah, seluruh. Supaya orang mampu, karena gitu loh. Jadi sore jagungan ini ngedepi apa ki wedhus ki penak. Orang mampu, kandangnya bagus banget. Amoniaknya nggak tinggi. Ya, wes sedang terus. Mukanya. Rasamu wis iki. Artinya itu karena opo wae iki nek ora mbok tekuni sapi nek mbok mungsi mati, wedhus iki nek mbok kasar mati, ora gak mangan lunga. Nah, kok nek lairke mati. Ya. Pokoknya top. Kata-kata terakhir. Ya. Apa itu? APDKI. Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Tes. Himpunan
Peternak Kambing Domba Indonesia Kabupaten Karanganyar. Saya doakan ini makhluknya Tuhan yang rezekeni untuk semuanya. Nabi saja itu ngopeni domba wedhus. Artinya mencintai profesi beternak kambing itu lebih disyariatkan dan itu Gusti Allah senang. Oleh karena senang, cintailah ternak itu sepenuh hati, yakinlah karena Sa'labah itu minta kaya, Nabi memberinya kambing sampai kaya raya, tidak mampu menghitungnya karena kaya raya. Nah, pesenku nek wis sugih kabeh sedekah. Itu sing marake sembulur. Ditresnani kambing itu karena banyak manfaatnya. Kenapa akikoh disyariatkan juga menyembelih kambing? Kenapa setiap ibadah haji membayar dam atas pelanggaran syariat harus menyembelih seekor kambing? Kambing mulia di hadapan Tuhan, ternak yang mencerdaskan, yang membawa manfaat besar bagi kecerdasan semua anak bangsa. Hampir mayoritas dimanapun adanya sate kambing, dan yang paling laris sate sapi rapatnya laris. Paham ya? Nah, itu mengandung hikmah yang luar biasa. Mula kudu seneng, guyub. Saya yakin semua akan kaya raya. Saya berdoa karena ini luar biasa, Gusti Allah seneng ngopeni wedhus, domba, semua harus bersinergi. Menurut Pak Wabu tidak bisa sendirian, perlu saling mensupport, baik probiotik termasuk fermentasi berbagai jenis makanan, termasuk memproduksi susu yang luar biasa. Nah, susu yang mencerdaskan itu susu kambing. Nah, mudah-mudahan kaya, berkah, bisa membantu semuanya, makmur dan menyenangkan. Ya, Himpunan Peternak Kambing Domba Indonesia Karanganyar semua berkah dan kaya raya. Matur nuwun, matur nuwun. Kita harus matur nuwun ini, Pak. Hah? Harus dari kami. Ya, kita harus dibuka nih, Pak. Biar teman-teman senang. Bu Kadis, ngapunten. Nganggo Bu Kadis lambene cocok. Kadis ngapunten. Pak Ketua, Pak. Ambil satu lagi Pak Husen. Semua harus dipakai. Ukurannya apa? XL. XXL. Ono, Pak. Oh, ada. Oh ya, pegang susu. Ini pokoknya Karanganyar susu iki. Aute kok. Susu iki. XXL. Mana? Ya. Ini Pak, XL. Ini isi juga, Pak. X-nya 2? Ya. Oh iya. Ini. Setelah ini foto bersama di sana. Sini aja. Buat kenang-kenangan. Nah, pegang susu semua ya. Oh, ini Pak. Kepala perwakilan. Sini. Pendampingan ini perlu banget.
Mas Said, sini apa sana? Ya. Backgroundnya. Sini. 1, 2, 3. Tahan. Salam Be. Kita berapa lagi? Salam Be, Be semua. Salam Be. Salam Be. Karanganyar maju mandiri. Oke, ini saya, ini Pak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo. Mbak Menon itu ada pendampingan, bantuan. Oh ya. Monggo. Itu sisunya ini. Ini. Coba banyak. saya 4 hari belum puput deh. Bacaan kalau puput. Ini namanya lala, Pak. Dunia. Nah, aku betul lala tak kowe nek ngono. Bawa. Ya, oke ya. Oke ya, ya. Ya. Saya mengharap sih Pak. Oh iya. Oke ya. Di mana? Njur keli